Dulu kan Bapak pernah bilang katanya mau mengirim tim khusus. Walaupun kami orang bodoh, tahulah tim khusus. Jadi tolong dibuka lagi berkasnya, barangkali ada keliruan, Pak. Ternyata diumumkan, saya malah kok kayak ngeledek sih, ngapain ngundang media di jam 12.30. Tapi jam 10 juga udah beredar, dan itu kan sama Pradi juga sudah mempersiapkan ruangan, sudah merancang kalau misalnya mereka pulang, pengumuman itu bebas, kemudian kita mau sampai pagi juga nggak apa-apa, mau ngajak anak-anak makan di tempat-tempat yang belum pernah mereka ini selama 8 tahun. Pak Jutek sendiri yang ngomong, pokoknya kalau bebas kita makan, sok tunjuk maunya kemana. Kaget. Tim Sus Mabes Polri kaget? Kaget karena? Nggak dijelasin. Kalau kaget berarti bisa tafsirannya kan begini, berarti tim Sus Mabes Polri pun berkeyakinan bahwa para terpidana tidak melakukan pidana itu. Itu artinya tim Sus menemukan sekian banyak bukti bahwa pidana itu tidak terjadi. Begitu kan tafsirannya kan? Karena mereka kaget. Ya. Sepanjang kagetnya memang betul-betul kaget ya. Bukan acting. Mas Insan membuka ruang spekulasi bahwa itu hanya pura-pura kaget untuk cuci tangan gitu? Ya kemungkinan itu saya pikir ada. Ya ini kan resiko karena tim Sus Mabes Polri atau Mabes Polri tidak pernah secara transparan mengumumkan hasil kerja tim itu. Halo Sobat TN, ketemu lagi kita di Bang X Napi Diskursusnet. Putusan Mahkamah Agung yang menolak peninjauan kembali atau PK yang dimohonkan oleh ex terpidana Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya dalam kasus kematian sejoli Cirebon, Vina dan Eki, keruan saja membuat keluarga pemohon terlara-lara. Rasa kecewa juga membekap jutaan orang, citizen dan netizen yang terus lengket mencermati kasus ini. Ada pengamat yang bilang bahwa ini adalah sebentuk tragedi hukum di negeri ini. Yang lainnya bilang justru putusan MA bakal membuat kasus ini semakin sengkarut saja. Saya ditemani oleh Mas Reza Indragiri Amril, sejawat. Ada komentar Mas sebentar ini? Assalamualaikum Sobat DN. Justru saya punya pertanyaan tidak lagi ke Mahkamah Agung, Mas. Bagi saya proses di Mahkamah Agung sudah final, suka tidak suka sudah selesai. Bahkan maaf kata ini, jalan buntu. Tinggal lagi ada sejumlah PR besar yang ingin saya tagih kepada Mabes Polri. Tunggu kalau gitu. Oke. Nanti kita mainkan. Tadinya saya berharap ada divisi humas atau Kompolnas nih yang datang ke sini. Saya pikir juga begitu. Kesempatan Biar kita pas. bertanya langsung ke Polri. Tapi ya, sekarang yang hadir ini, jadi kita mainkan aja. Sobat TN, Diskursusnet menjanjikan kepada Anda untuk membahas lagi, bersinar lagi tentang kasus Vina. Karena memang kita dari awal kasus ini bergulir, kita getol untuk memberitakannya, untuk memperjuangkan keadilan yang harusnya diterima oleh para pihak yang harusnya dapat keadilan itu. Tapi sebelum kita berangkat bersinar, sila Sobat TN untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan setelah ludes menonton, boleh juga untuk kirim like, comment, and share video ini. Sobat TN, saatnya saya memperkenalkan para narasumber yang hadir membersamai kami, saya dan Mas Reza. Di sebelah kanan saya ada Ibu Aminah. Iya. Ibu adalah kakak dari terpidana Supriyanto ya Bu ya? Iya, Pak. Selamat datang. Lalu di sebelah Ibu Aminah, saya pikir sosoknya pasti Sobat TN sudah kenal. Ibu Titin Prialianti. Ya. Penasihat hukum dari ex terpidana Saka Tatal. CS-nya Ibu Elsa Sarif. Masih ya Bu ya? Sebagai penasihat hukumnya Saka Tatal masih ya? Tanggal 17 kemarin setelah putusan tanggal 16, saya terima WA dari Saka Tatal, dia cabut kuasa dari saya. Karena memang perkara PK-nya sudah selesai. Secara hubungan profesional antara saya sebagai pengacara dan Saka Tatal sebagai klien. Jadi sudah selesai tanggal 17 Desember kemarin. Kok bisa begitu Bu? Kan dari awal Ibu yang katakanlah memperjuangkan keadilan buat Saka Tatal. Ya kan secara profesional sebagai pengacara. Kalau di Cirebon kan semua yang hadir sebagai keluarga terpidana kan jadi keluarga kami juga. Gitu. Jadi hubungan profesionalnya antara saya dengan Saka Tatal sebagai pengacara dan klien sudah selesai tanggal 17 Desember 2024 kemarin setelah pengumuman PK ditolak. Hanya Ibu yang di stop
sebagai tim Sakatatal berarti Bang Farhad, dan Krisnamurti Bang dan Krisna dan lain-lain. juga sudah tidak lagi. Ya. Edwin Partogi juga. Iya, kan surat kuasa dulu yang dilampirkan ke pengadilan kan atas nama kantor pengacara Farhad Abbas, Krisnamurti dan saya. Gitu. Sebatang kara dong, Sakatatal. Iya, kayaknya lagi menikmati kesedihannya dulu. menikmati kesedihan. Nah, Kecewa kali Ibu terhadap tim lawyer. Tunggu pasti satu lagi nih narasumber belum Maaf saya terlalu kecil ya perkenalkan. pertanyaan saya. Maaf, Jadi Kak. selain Ibu Aminah, Ibu Titin juga ada Ibu Yunani. Beliau adalah ibu dari terpidana Eka Sandi. Kalau Eka Sandi bukannya pamannya Sakatatal Ibu ya? Nah, ada hubungannya berarti Ibu ya? Mas Reza kita berangkat ya? Silakan Mas. Punya nggak semangat sih Mas Reza? Perasaan saya campur aduk serius Mas. Serius Mas. Akal sehat saya mengatakan ini sudah selesai, ini jalan buntu, tidak ada lagi jalan. Tapi hati saya terus terang masih berharap apa ya yang bisa kita lakukan ya. Karena sampai detik ini saya terus terang nih ibu-ibu, sampai detik ini saya tidak teryakinkan bahwa 8 orang itu melakukan pembunuhan, melakukan ruda paksa. Saya tidak yakin gitu. Hati saya gitu. Itu Mas. Saya mau tanya dulu ke Ibu Aminah. Iya, Pak. Ibu terakhir kali bertemu atau mengunjungi adik Supriyanto di lapas kapan Ibu? Tadi kemarin pagi. Oh, jadi setelah pengumuman dari Mahkamah Agung itu ya? Iya. Ada dialog yang katakanlah bisa di-share ke kami? Kata penyemangat untuk Supri. Ya, saya bilang kepada mereka semuanya, karena waktu itu saya ikut tim Paradi. Setelah keputusan, saya ikut ke lapas. Tim Paradi melarang keluarga ikut, takutnya nanti tidak karuan. Tapi saya maksa karena saya ingat adik saya. Dia tidak punya orang tua. Dan ini yang kedua kalinya harapan dia pupus. Dari 2016 dia pupus. Sekarang ada harapan lagi, pupus lagi. Makanya saya maksa ikut walaupun tim Paradi melarang saya. Dan saya akhirnya bisa masuk dan saya menyemangati mereka semuanya. Yang menyampaikan tentang putusan PK itu dari tim Pradi atau dari Mbak? Tim Paradi. Tim Paradi dulu. Pak Jutek. Masih ingat tidak apa perkataan Pak Jutek menyampaikan kabar buruk itu? Ya, Pak Jutek bilang ini belum kiamat. Ini belum kiamat. Kalian langsung mengatakan ini belum kiamat gitu? Enggak, maksudnya dia ngasih tahu bahwa putusan ini ditolak. Karena Oke, pada momen itu apa yang menjadi respon mereka yang ada di dalam? Ya terus terang mereka juga udah nonton bareng di lapas, Pak. Oh gitu. Mereka udah nonton, jadi udah tahu juga ya. Orang lapas sengaja memanggil mereka untuk nonton bareng. Karena orang lapas juga meyakini bahwa mereka bebas. Oh gitu. Dari mana Mbak bisa menafsirkan orang-orang lapas juga menduga Ya, mereka akan bebas? Ya karena lihat jalur PK-nya, Pak. Oke. Dan teman-teman di lapas juga udah memberi semangat. Kamu nanti hari Senin mau bebas. Nanti kamu hari Senin pulang. Jadi mereka itu bahagia, senang. Jadi makanya dipanggil nonton bareng itu mereka senang banget. Dan setelah nonton bareng, dengar putusan kayak gitu, semuanya nangis. Pertama yang nangis itu Eko Ramadhani. Nangis. Semuanya nangis. Ya semua ditenangkan sama tim lapas semua. Apa yang mereka katakan? Dalam tangisan itu apa yang mereka katakan? Atau tidak berkata-kata lagi? Jadi mereka hanya nangis aja. Ya mungkin di hati sih banyak kataan Pak, tapi dia tidak diucapkan. Iya. Dan Pak Jutek datang ke. Ada yang marah tidak? Marah ada sih. Siapa yang marah? Yang paling tidak terkontrol itu Ripaldi. Bagaimana tidak terkontrol? Maksudnya tuh dia seakan-akan putus harapan, tidak ada semangat lagi tuh Pak. Waktu di Pak Jutek beri semangat juga dia kayaknya, ya Allah, mungkin dia harapannya udah tunangan, mungkin dia bebas mau nikah gitu ya Pak. Dengar putusan kayak gini mungkin dia hancur. Bagaimana marahnya itu, tidak terkendalinya itu, hancurnya itu seperti apa? Ya, tindak tanduknya seperti apa? Ya biasa aja tindak sih, tapi kelihatan dari ekspresi muka. Ekspresi mukanya tuh Pak. Saya malah menasihati Ripaldi, sabar, yang kuat, kalian tetap semangat. Jadi seluruh keluarga terpidana datang? Enggak, saya aja yang ikut sama bapaknya Ripaldi. Bapaknya Ripaldi juga ada. Pak
Asep. Pak Asep. Iya. Ibu sempat memperhatikan tidak Pak Asep seperti apa? Pak Asep nangis, sedih Pak. Hmm. Malah dia bilang, mana keadilan untuk rakyat kecil? Kami anak bangsa, kami ingin juga keadilan. Itu. Jadi waktu Bu Aminah masuk menemui semua, Ibu udah tahu dong kalau mereka sudah tahu putusan MA-nya. Sudah. Masih bisa menangkap bekas-bekas kesedihan tangisan Iya. dari mereka di wajah-wajah gitu. Iya. Kalau buat adik Ibu sendiri gimana ketika Ibu datangin secara pribadi? Gitu? Nangis Pak. Pelukan. Masih nangis gitu? Iya, pelukan, semuanya pelukan. Dari 7 terpidana itu semua meluk. Peluk. Kalian yang semangat. Jangan putus asa. Ingat, masih ada Papa Radi yang mendukung kalian. Dan warga Indonesia juga masih ada yang mendukung kalian. Insya Allah ada jalan lain. Kita berdoa saja semoga keajaiban akan datang. Itu Pak. Saya akan mengatakan kalimat yang sama itu. Insya Allah masih ada jalan yang lain, sabar, kuat, ada tim Pradi. Iya. Tapi kalau bicara hati kecil sebetulnya, Mbak merasa ada jalan lain? Ya ada. Apa? Kan mendengar Bapak Presiden katanya ada pembebasan 44.000 napi. Dengan harapan? Semoga anak-anak itu ada dalam catatan itu. Jadi itu? Itu. Hati kecil bahwa peluang itu ada adalah lewat Presiden Prabowo. Iya. Makanya kami keluarga meminta pada Bapak Presiden semoga mendengar, melihat kasus ini dan bisa membantu anak-anak kami, adik-adik kami untuk bebas. Itu aja harapannya, Pak. Sepengetahuan saya yang akan dapat tanda petik fasilitas semacam itu adalah mereka-mereka yang tersangkut masalah penyalahgunaan narkoba. Kalau masalah pidana yang lain, terus terang saya tidak begitu. Saya tidak bisa memprediksi lah akan seperti apa. Benar, Sama Pak. kasus politik malah. Memang kasus politik. Sepanjang Ya tidak Allah. ikut pemberontakan bersenjatanya. Ya Allah, terus gimana Pak anak-anak, Pak? Apa masih ada harapan lain? Masih Bu. Harus Ya, kita yakini. saya tidak punya pilihan kecuali mengatakan sama seperti yang Mbak sebut. Sabar, terus berjuang, yakin ada jalan, Amin. Allah bersama kita semua, Amin. kencangkan doa, ya pasti saya akan mengatakan kalimat-kalimat semacam itu. Amin. PK itu kan juga tidak cuma berhenti sama sekali Bu, masih bisa ada PK yang selanjutnya. Mbak sudah menyampaikan pesan untuk Pak Prabowo barusan. Iya. Ke para hakim ada tidak? Ya ada, Pak. Apa kira-kira ya? Kalau misalnya bertemu langsung dengan para yang mulia, apa yang akan dikatakan? Ya kami dari keluarga mohon sama Pak Hakim, tolong pertimbangkan kembali keputusannya. Dibaca lagi berkasnya. Apakah ada kehilapan atau tidak dengan Pak Hakim yang 2016? Itu aja, Pak. Ke Pak Prabowo sudah, ke hakim sudah. Ada tidak pihak-pihak lain yang merasa, oh ini Mbak perlu menyampaikan pesan juga kepada mereka? Ke Pak Kapolri. Pak Kapolri, apa yang ingin disampaikan? Pak Kapolri mohon tolong baca lagi berkasnya, usut lagi kasusnya. Dulu kan Bapak pernah bilang katanya mau mengirim tim khusus. Walaupun kami orang bodoh, tahulah tim khusus. Jadi tolong dibuka lagi berkasnya. Barangkali ada keliruan, Pak. Bukan barangkali. Kapolri itu pernah loh mengatakan kerja penyidik tahun 2016 itu tidak memenuhi kaidah saintifik. Betul ya Mas Insan? Ya. Itu kan berarti kekeliruan. Bukan mungkin ada kekeliruan. Niscaya perkataan dari Pak Kapolri pasti ada kekeliruan. Tapi kekeliruan itu kok tidak sampai ya ke Mahkamah Agung. Sudah, Pak Kapolri sudah. Ada lagi? Pak udah, Bapak Presiden, Bapak Kapolri, Pak Hakim, Sudah. dan Pak sama Prabowo Allah, dan- sama Allah terutama. Oke. Saya mau tanya nih, ke Ibtu Rudiana ada tidak yang ingin disampaikan? Ibtu Rudiana Kalau tidak ada, tidak apa-apa. nggak ada. Tidak ada. Oke. Yakin Bu nggak ada? Atau Ibu nggak Nggak. ingin secara terbuka ngomong ya? Enggak lah, Pak. Nggak kuat. Bu Yunani, terakhir Ibu ketemu dengan putra Ibu Eka Sandi Sama pada kalau hari Rabu ya. Ini capnya udah hilang capnya. cap masuk ke Cap lapas. masuk ke lapas tadi masih.
Dia apa obrolan ibu dengan putra ibu ketika di dalam? Saya mah suruh sabar, yang kuat, gitu aja Pak. Kan dia kan punya kesibukan, dia kerja di kantin, jadi kan dia nggak terlalu mikirin. Di kantin lapas? Iya, di kantin lapas, dia kerja di situ. Jadi kan ada kegiatan. Ketika bertemu dengan ibunda, Ya. apa yang dia lakukan pertama kali setelah ibu ketemu langsung dengan putra Dia ibu? kecewa, Memeluk ibu, dia dia menangis, nangis. nangis. Dia cuma ngomong, "Mah kapan pulang, Mah?" Gitu aja Pak. Karena sudah 8 tahun lebih kan Pak, nggak pernah kumpul. Saya berharap tahun baru ini kumpul, akhirnya nggak kumpul. Harap lebaran pulang, nggak pulang, nggak jadi pulang. Saya kecewa Pak dengan keputusan MA. Kenapa tega banget sama orang miskin? Ketika MA mengatakan hakim tidak khilaf dan tidak ada novum, Ibu paham tidak, Bu? Nggak paham Pak, nggak ngerti. Kan kita kan orang kampung Pak. Jadi per detik ini yang Ibu pahami kenapa permohonan PK itu ditolak karena apa? Yang Ibu pahami dari kacamata Ibu? Nggak tahu Pak. Nggak tahu ya? Saya sih nggak ngerti Pak. Belum sempat ngobrol ya, Iya. Bu Titin ya, dengan tim Pradi ya? Dijelaskan pelan-pelan kenapa ini ditolak, belum sempat. Belum dikomunikasikan, mereka ngertinya itu ditolak. Pokoknya ditolak aja. Iya, pokoknya kayak gitu aja ditolak. Ditolak nggak bisa pulang, gitu aja. Ditolak nggak bisa pulang. Memang di rumah sudah ada persiapan apa? Persiapan paling ya baju sama lemari pakaian itu aja Pak. Kan katanya bulan akhir tahun ini pulang gitu kan Pak ya. Jadi kan kita orang tua kan nggak ada baju Pak. Jadi kita beli baju itu aja Pak, sama lemari. Beli baju sama lemari, Iya. lemari baru, Iya lemari itu Pak, plastik. lemari Bu. plastik. Kan bajunya kan pada kebanjiran semua. Rumahnya di pinggir kali Pak. Eka Sandi ada adik atau kakak? Ada, nggak ada kakak, adanya adik, adiknya 3. Adiknya menanyakan kapan kakaknya pulang ke ibu? Nanya, yang kecil tuh Umur berapa yang kecil? udah 18 tahun. Hmm. Dia sering jenguk bareng. Hmm. Kak, kapan pulang Kak? Katanya gitu aja. Sabar deh. Kita ke Bu Titin dulu ya, Mas Reza ya. Hmm. Bu Titin, kalau ketika pengumuman itu terjadi dari MA, Ibu Titin masih sebagai penasihat hukumnya Saka ya? Saka, ya. Jadi gimana cara berkomunikasi dengan Saka untuk pengumuman itu? Informasinya kan saya terima tanggal 15 malam. Jam akan ada konferensi pers mengenai pengumuman yang perkara ini pukul 12.30 malam, dan terus terang aja saya nggak bisa tidur karena mungkin harapan yang paling tinggi kalau mereka akan pulang tahun ini saya sangat berharap, karena saya yang hadir di 2016
Saya tahu banget sidang di 2016 kayak apa. Jangankan orang tuanya juga sebenarnya nggak pernah tahu kondisi di dalam sidang 2016 itu seperti apa karena sidang tertutup. Jadi saya tahu banget waktu di 2016 ekspresi anak-anak seperti apa. Mereka sebetulnya 2016 di hadapan majelis sudah ngomong, kami disiksa, terpaksa ngaku, kami disuruh minum air seni, air kencing mereka bilang. Ya. Disetrum, itu semua sudah ngomong di sidang 2016. Saya juga yang ngelihat kalau di persidangan dulu, pakaian yang dikenakan korban tidak robek, tidak bolong karena tusukan. Jadi, nah ketika di 2024 ada PK, awalnya saya ke diskursus ini, yang paling membuat saya punya keyakinan anak-anak pulang adalah ketika pertama kalinya saya bicara di sini, kemudian Pak Reza waktu sudah mengambil kesimpulan, ada nggak pembunuhan atau pemerkosaan? Saya ingat betul kalimat itu. Saya waktu itu baru satu orang loh yang percaya kalau saya sudah berusaha meyakinkan itu di 2016. Saya ingat betul ketika Pak Reza bilang, Bu, Ibu nggak bisa jalan sendiri. Yang kita hadapi itu, yang dihadapi itu orang institusi yang sangat besar. Ibu harus bersama-sama dengan orang besar. Saya ingat betul Pak Reza juga membantu saya ke beberapa tokoh, walaupun memang tidak direspon waktu itu. Pada akhirnya, saya waktu itu masih sendiri, masih berusaha mengkomunikasikan ada yang salah di 2016. Kemudian, tiba-tiba Pak Dedi datang, saya berkomunikasi dengan Pak Dedi, saya menjelaskan hal yang sama, ini ada yang salah. Pak Dedi Mulyadi juga menelusuri secara sendiri. Saya juga akhirnya datang ke organisasi induk, ke Peradi. Saya sampaikan yang saya ingat betul, Pak. Seharusnya ini dipegang oleh organisasi yang besar. Saya bilang karena saya semua berkas, semua saya buka. Saya juga presentasi di hadapan LBH Peradi waktu itu. Menjelaskan persoalannya seperti apa. Sehingga saya waktu itu Ibu kan sempat bersama Kang Dedi ya? Iya. Bertemu langsung dengan Pak Oto. Iya. Nah, sejak putusan PK keluar, Ibu masih ada tidak komunikasi dengan Kang Dedi dan Pak Oto? Oto Hasibuan. Kalau dengan Pak Dedi ada, kalau dengan Pak Oto, udah, kalaupun saya WA kayaknya memang sekarang kan sudah ada ajudan, jadi agak sulit. Karena beliau sudah jadi wamen gitu, jadi tidak ada langsung sekat bisa. gitu ya. Kalau kata Kang Dedi apa? Ya masih ada jalan lain. Apa jalan lainnya? Dan disampaikan beliau. Nggak berkomunikasi secara ini aja, cuman Pak Dedi juga sangat kecewa karena sebetulnya pas hari pengumuman itu Pak Dedi juga sudah datang. Saya sebenarnya jam 10 tuh udah tahu, loh kok ini ada ini, cuman saya ini mah ngeprank kali gitu. Masa sih mau konversi pers jam 12.30 sudah ada pengumuman kalau misalnya itu PK ditolak. Jadi saya masih nyaman aja ke rumah karena saya juga kan perginya sama Saka. Saya pergi sama Saka ke rumah dulu gitu sama keluarganya. Jadi walaupun saya udah tahu, saya pura-pura bukan pura-pura meyakinkan diri ini ngeprank gitu. Nggak mungkin, ngapain Mahkamah Agung mengundang semua media, karena kan undangannya juga saya dapat gitu. Jam 12.30 akan ada jumpa pers, tapi sudah ada pengumuman sejak jam 10 kan. Ini mah ngeprank saya bilang. Tapi ketika itu ternyata diumumkan, saya malah kok kayak ngeledek sih, ngapain ngundang media di jam 12.30, tapi jam 10 juga udah beredar, dan itu kan sama Pradi juga sudah mempersiapkan ruangan, sudah merancang kalau misalnya mereka pulang, pengumuman itu bebas, kemudian kita mau sampai pagi juga nggak apa-apa, mau ngajak anak-anak makan di tempat-tempat yang belum pernah mereka ini selama 8 tahun. Pak Jutek sendiri yang ngomong, pokoknya kalau bebas kita makan, sok tunjuk maunya kemana. Kenapa saya berharap banyak banget mereka pulang tahun ini. Sidang PK 2024 tuh nggak pernah
saya dapat di 2016. Jangankan menghadirkan saksi yang tidak terjangkau, menghadirkan saksi yang sebetulnya tahu di mana anak-anak itu berada di malam peristiwa tanggal 27 Agustus 2016 juga pada akhirnya kan berbelok. Tidak mendukung keterangan yang seharusnya disampaikan. Itulah sebabnya saya yakin banget, tidak mungkin anak-anak tidak bebas tahun ini. Nggak mungkin. Ekstraksi handphone Vina, kemudian juga saya yang mendengar kalau saya yang didatangin tim sus karena memang saya kayaknya pengacara lama di 2016. Ada komunikasi dengan tim sus. Mereka juga menyatakan itu. Kenapa Widi dan Mega berani ngomong? Karena tim sus lah yang menemukan Widi dan Mega lewat ekstraksinya handphone Vina. Gimana saya nggak punya harapan luar biasa tinggi ketika komunikasi itu datang dari orang yang tidak saya kenal, tetapi dia menyatakan tim sus bentukan Kapolri. Gimana saya nggak punya harapan yang sangat melambung mungkin dibanding keluarga terpidana sendiri, karena saya yang berhadapan langsung. Ibu bisa komunikasi dengan tim sus Mabes Polri? Bisa. Bisa. Sudah Ibu lakukan setelah putusan PK keluar? Sudah. Apa jawaban tim sus? Mereka juga kaget. Tim sus Mabes Polri kaget? Kaget. Kaget karena? Nggak dijelasin. Kalau kaget berarti bisa tafsirannya kan begini. Berarti tim sus Mabes Polri pun berkeyakinan bahwa para terpidana tidak melakukan pidana itu. Itu artinya tim sus menemukan sekian banyak bukti bahwa pidana itu tidak terjadi. Begitu kan tafsirannya kan? Karena mereka kaget. Ya. Sepanjang kagetnya memang betul-betul kaget ya. Bukan acting. Mas Insan membuka ruang spekulasi bahwa itu hanya pura-pura kaget untuk cuci tangan gitu? Ya kemungkinan itu saya pikir ada. Ya ini kan resiko karena tim sus Mabes Polri atau Mabes Polri tidak pernah secara transparan mengumumkan hasil kerja tim itu. Jadi akhirnya kan ya Mas Insan pun bisa berspekulasi itu barangkali hanya sebuah drama saja yang dimainkan oleh Mabes Polri, begitu kan? Saya pikir Sebagai cara untuk cuci tangan gitu. Bu, ketika Ibu ke Sakatata, apakah perlu dijelaskan lagi sama Ibu atau Sakatata sudah mengerti putusan MA itu waktu itu? Sakatata karena yang dibacakan itu tidak ada novum, tidak ada kekhilafan majelis hakim. Sakatata hanya ngomongnya, terus kudu gimana lagi? Saya ada udah menjelaskan. Saya pelakunya sudah, yang dianggap pelakunya sudah di luar, sudah menjelaskan. Saya berani sumpah apapun. Udah, sumpah pocong sudah. Ya. Sumpah di persidangan sudah. Sumpah apa lagi? Sumpah apa lagi? Kata masih nggak percaya. Itu terus Saka kebanyakan diem. Bu, ngomong-ngomong, maaf nih saya potong sebentar Bu. Saya lupa. Ibu mau menyampaikan pesan nggak ke pihak manapun itu? Saya minta pesan ke ini aja, Ke siapa? Mabes Polri ya. Ke Mabes Polri. Apa Apa pesannya? Semoga dibuka lagi. Dibuka lagi? Berkas-berkasnya yang tahun 2016 tuh Pak. Dibuka lagi biar tahu semuanya Pak. Sudah nanya ke Mabes Polri. Ke Mabes Polri sama ke Presiden. Apa? Kalau Presiden bisa, apa? Kita kepengen ketemu ya. Apa yang ingin Ibu sampaikan ke Presiden Prabowo kalau ketemu? Saya minta dibebaskan anak saya Pak. Saya tidak sedang bercanda ini. Kan sudah ada itu nomor telepon lapor Wapres Gibran. Ibu tidak mau pakai itu? Saya HP-nya rusak itu, amin aja tuh yang Nggak ngerti mungkin. Takut Pak, takutnya bukan asli nomor kontaknya Bapak Presiden. Itu nomor Wakil Presiden, bukan nomor Presiden. Nggak tahu. Lapor Wapres Gibran. Nggak tahu tuh Pak. Nggak tahu ya? Iya. Kenapa saya tanya begini, Mas Insan? Ya. Ini kan secara informal warga negara ini sudah mencoba berkomunikasi dengan presidennya. Tapi ini kan tidak akan bisa menjadi sebuah komunikasi hukum. Ya. Betul kan Bu? Ya. Akan menjadi komunikasi hukum cuma satu jalannya. Gerasi. Itulah satu-satunya cara hukum agar beliau-beliau ini dan tentu saja para terpidana bisa berkomunikasi secara resmi, secara hukum dengan presidennya. Kalau cuma begini-begini, ini bukan informasi. Betapapun jujurnya, betapapun mereka mencoba untuk berkomunikasi secara jujur dengan presiden, tapi ini bukan komunikasi hukum.
Jadi apa yang mau dipertimbangkan oleh Presiden Prabowo? Karena itu, maaf ini, saya kok yang masih sampai sekarang berpikir gerasi. Tapi gerasi bukannya itu adalah pernyataan melakukan kesalahan itu yang ditudingkan. Betul. Saka bersedia melakukan gerasi, memintakan gerasi, Dok. Saka nggak mau. Anak-anak juga nggak Dan mau. anak-anak yang mau. jadi gini, waktu habis ini kan, habis pengumuman itu, kami kuasa hukum ke sana. Sebagai ketua tim, Pak Jutek juga sudah menyampaikan itu. Ada beberapa opsi, di antaranya disebutkan gerasi. Itu Rivaldi langsung, kalau gerasi, kita nggak mau Harga mati. menikmati di sini. Ya, udah nggak Mendingan mau. mati di dalam. Ya, walaupun katanya dulu pernah mereka mengajukan gerasi kan karena ketidaktahuan. Iya. Tapi sekarang mereka paham. Hmm. Saya juga kan ngeliat ekspresi anak-anak itu luar biasa. Kami itu berusaha menahan diri untuk nggak sedih, nggak berasa terpukul karena kami berada di depan yang 7 terpidana. Dan saya banget Rivaldi luar biasa karena pengumuman tanggal 1 hari Kamis kan dia sudah bertunangan Ya. di dalam lapas. Jadi memang dia sudah merancang kemungkinannya seperti apa. Rivaldi itu yang saya tahu walaupun dia bukan pegangan saya, bukan klien saya. Tapi dianya anaknya nggak putus asa. Tapi saat itu dia ngomong, saya udah capek, mesti kayak gimana lagi. Ngeri saya mendengar begitu. Karena yang kita khawatirkan justru, kalau Sudirman kan ekspresinya datar aja. Tahu ngerti tahu enggak, saya juga nggak paham. Ya. Tapi kalau Rivaldi luar biasa waktu itu udah capek. Kita nggak mau kalau gerasi menikmati di sini. Itu bahasanya seperti itu. Ketua tim waktu itu nanya Pak Jutek sampai 2 kali tetap jawabannya sama. Pada akhirnya Pak Jutek sendiri yang nangis ketika Rivaldi ngomong seperti itu. Dan diulang-ulang kan ditanya yang lain. Jawabannya sama, mending mati di sini daripada gerasi. Semuanya 7-7-nya ngomong gitu. Kenapa tidak mau gerasi itu kenapa? Karena kami bukan pelakunya. Begini pertanyaannya, ini saya challenge ya Bu. Andaikan terpidana itu mengaku-ngaku, bukan mengaku ya, bukan mengakui ini, mengaku-ngaku bahwa mereka sudah melakukan pidana itu. Ibu percaya tidak bahwa mereka membunuh, bahwa mereka memerkosa? Saya nggak pernah. Tidak percaya kan? Pernah. Oke. Nggak pernah Saya tanya percaya. Mas Insan. 8 terpidana itu mengirim surat permohonan gerasi ke Presiden. Berarti kan harus mengakui sudah melakukan pidana. Padahal mereka tidak melakukan itu. Ya. Tapi mereka mengaku-ngaku. Beda kan maknanya ya? Ya. Mereka mengaku-ngaku bahwa mereka sudah melakukan itu. Karena tidak lagi merasa menemukan jalan lain kecuali dengan mengaku-ngaku menghina-dinakan diri, merendahkan diri, menghamba-sahayakan diri, mengakui perbuatan yang sesungguhnya tidak mereka lakukan. Surat itu dikirim. Mas Insan percaya tidak bahwa mereka melakukan pembunuhan dan pemerkosaan itu? Kalau melihat prosesnya selama ini sih enggak sama Nah. sekali. Artinya, tanda petik ini, biarlah menghina-dinakan diri seburuk-buruknya itu. Tapi surat itu akan sampai di meja presiden. Dengan harapan presiden akan bisa membaca. Sesungguhnya apa sih yang tersirat dari surat ini? Sampai 8 orang sanggup untuk menghina-dinakan diri mereka sedemikian rupa. Kalau presiden membaca yang tidak tertulis macam itu, membaca yang tidak tersurat tapi membaca yang tersirat, saya yakin netizen nih sama dengan kita. Itu hanya sebuah ekspresi keputusasaan ketika orang akhirnya terpaksa harus menghina-dinakan dirinya. Tapi hati kecil, saya pribadi tidak percaya bahwa mereka melakukan pembunuhan dan ruda paksa itu. Gitu loh. Saya yakin itu. Bahkan itu sangat-sangat menjadi sebuah tamparan dahsyat bagi dunia penegakan hukum kita. Begitu compang-campingnya, begitu morat-maritnya, sampai kemudian ada orang yang mau mengaku-ngaku sudah melakukan pidana. Semata-mata demi agar kami bisa bebas, kami bisa kembali ke keluarga. Itu menurut saya. Saya masih menganggap bahwa harga mati yang diucapkan oleh Rivaldi dan kawan-kawan adalah ekspresi kemarahan, keputusasaan yang seketika ingin mereka ledakkan pada saat ditemui oleh tim Peradi. Tapi pelan-pelan, kalau diajak bicara, ini semata-mata masalah siasat
bukan mengubah fakta, hanya siasat. Karena tidak menemukan cara lain untuk berkomunikasi ke presiden. Hanya itu. Pelan-pelan disampaikan, mudah-mudahan nanti akan berubah pikiran. Titip saja pesan dari saya. Apapun yang ditulis di surat itu, di surat permohonan gerasi itu, mereka mau mengatakan melakukan ini, melakukan itu, segala macam. Saya tidak percaya pada yang mereka tulis. Itu kalau saya jujur tuh Mas Insan. Karena nggak ada lagi cara komunikasi dengan presiden seperti apa. Apa presiden mau didatangkan ke sini, dipertemukan dengan mereka? Kan nggak mungkin juga loh. Atau ajukan PK lagi. Novumnya di mana? Tanya Mabes Polri. Perkiraan saya tim sus itu punya segelondongan novum itu Mas. Ya. Kan kita pernah diskusi ini berulang kali kan. Yang paling luhur adalah kalau permohonan PK tidak diajukan terpidana. Oleh institusi Polri. Oleh institusi Polri. Mereka yang ajukan PK itu. Bu, selama Ibu Titin berkomunikasi dengan tim sus Mabes Polri, adakah Ibu menangkap materi-materi yang bisa dijadikan novum untuk PK berikutnya? Sebetulnya kan gini, saya juga kan tidak satu kali didatangi oleh tim sus. Tidak satu kali. Artinya memang ada beberapa hal yang disampaikan. Misalnya seperti ini. Sebetulnya ada anggota tim sus yang memantau di flyover itu. Dari jam 7 malam sampai jam 3 pagi. Ngelihat suasananya seperti apa jalur itu. Dari pukul 7 sampai pukul 9. Saat itu dikatakan, tidak mungkin ada peristiwa di pukul 9, pukul 21 sekian, ada anak dipukul, tapi nggak ada orang pengemudi lain yang lewat. Nggak mungkin, karena itu jalur ramai. Ya. Nah, mereka juga nggak mungkin kalau misalnya dalam hitungan 5 atau 10 menit tidak ketahuan, nggak mungkin. Karena jalurnya memang itu kan menghubungkan antara jalur kota dan kabupaten. Jadi, dan di situ ada pasar. Di kota itu ada pasar, pasarnya pasar sembako, pasar sayur. Gitu. Kemudian kami melihat sepinya itu pukul 1 sampai pukul 2. Tapi pukul 3 sudah 3 malam ya berarti. Itu udah ramai lagi. Pukul 9, pukul 10 sampai pukul 12 itu tidak mungkin sepi banget sampai tidak ada orang yang tahu kalau terjadi sesuatu di situ. Saya maaf tidak bergairah bicara itu Bu Titin. Kenapa? Betul. Yang bicara Bu Titin. Yang punya data itu siapa? Ya tim sus mereka yang harus bicara. Bukan Bu Titin. Semua orang di Indonesia, semua orang di muka bumi bicara macam itu tidak ada gunanya. Kecuali tim sus. Makanya tadi saya katakan, satu-satunya pihak yang punya setumpuk novum itu hanya Mabes Polri. Ya itulah sebabnya Pak, kenapa saya punya harapan yang sangat besar. Karena komunikasi itu pernah disampaikan ke saya. Ya. Kalau komunikasi itu nggak pernah disampaikan ke saya, kan saya nggak punya harapan. Sekarang saya tanya ke Ibu, apakah tim sus Mabes Polri mengatakan posisi mereka terkait PK? Enggak. Enggak kan? Waktu saya hadir di persidangan, Bu, 2 kali kan saya hadir di persidangan sebagai ahli. Di sebelah kanan saya, Mas Irsan, duduk kan termohon. Termohon dalam hal ini adalah jaksa, semua dari kejaksaan. Betul tidak penglihatan saya? Mereka semua resisten kan terhadap PK? Berarti kan mereka tetap bersikukuh yakin sudah terjadi pembunuhan dan pemerkosaan. Saya tanya Mas Irsan, saya tanya Bu Titin, jaksa itu perpanjangan tangan siapa? Ya. Siapa? Perpanjangan polisi kan? Ya. Jadi kalau jaksa di ruang sidang resisten, di luar ruang sidang siapa yang resisten? Ya polisi. Ya. Makanya tadi saya katakan, tim sus ini temuannya apa sih sebetulnya? Spekulasi masih tadi tentang drama, hanya drama saja itu di kepolisian masuk akal. Kalau Polri mendukung upaya PK itu, saya bayangkan Polri akan ada komunikasi dengan pihak yang menjadi perpanjangan tangannya di ruang sidang, yaitu kejaksaan. Sehingga jaksa tidak akan resisten. Tapi jaksa resisten. Saya tidak sedang dalam konteks menyalahkan jaksa, yaitu biasa jaksa dan penasihat hukum pasti akan selalu berhadapan-hadapan di ruang sidang.
Tapi kan kita bisa membaca, oh begini toh suasana batin termohon, yaitu jaksa hari ini. Mereka tetap menentang adanya peninjauan kembali. Berarti di luar sana, lembaga yang menitipkan hasil kerja mereka kepada jaksa, yaitu polisi, juga menentang itu. Makanya jangan-jangan itu penyebab mengapa tim sus Mabes Polri tidak mau bikin pengumuman. Karena betapapun kesannya memberikan informasi-informasi, kesan-kesan yang sedemikian positif kepada Bu Titin, jangan-jangan temuan mereka justru meneguhkan hasil kerja Polda Jabar. Kalau saya keliru, koreksi aja. Jangan saya dipersekusi, dikriminalisasi. Kalau dugaan saya tentang simpulan tim sus Mabes Polri itu keliru, tolong saya dikoreksi. Umumkan saja hasil kerja dan rekomendasi tim sus Mabes Polri apa? Coba, saya mau tahu. Selama itu tidak diumumkan, saya punya alasan untuk bernalar segendang sepenarian itu antara polisi dan jaksa. Menentang PK. Drama, jadi masuk akal. Spekulasi itu. Kalau Ibu ada komunikasi dengan tim sus, boleh titip pesan saya itu, Bu. Ini kita berbicara dalam konteks hukum ya. Warga negara bertanya kepada institusi penegakan hukum. Itu, Mas. Coba didatangkan, Mas. Mungkin nggak sih, Mas, kalau itu tim susnya itu bisa bersuara dengan segala... Ya, sebagai sebuah organisasi yang punya struktur, tentu tim sus baru akan berbicara kalau ada lampu hijau juga dari pimpinan mereka. Bisa ditarik ke persoalan criminal justice system kita? Ya. Silakan, Mas. Enggak itu. Maksud saya tanya ke Mas. Oh, Mas Insa bertanya ke saya. Begini, mari kita buat pemaknaan ulang tentang profesionalisme Polri. Polri menegakkan hukum sebagai sebuah pintu awal atau gerbang pembuka bagi permintaan tanggung jawab kepada pelaku-pelaku pidana. Begitu kan ya? Tapi sekarang kita buat pemaknaan baru, bahwa profesionalisme itu juga akan tampak ketika polisi melakukan koreksi terhadap, anggaplah, kekeliruan yang sudah dikerjakan oleh personel mereka sendiri. Sebagaimana polisi nembak murid di Semarang dibawa dalam proses hukum. Polisi tembak polisi di Sumatera Barat dibawa ke ranah hukum. Penembakan di Ferry Sambo, saya sampai lupa alamatnya, dibawa ke ranah hukum. Lah begitu juga dong. Kalau memang sekiranya tim sus menemukan sekian banyak kekeliruan dalam kerja Polda Jabar tahun 2016 dan 2014, ya bawa itu untuk menekan tombol proses hukumnya. Tapi kan juga di kajian ilmu psikologi forensik Mas Reza, saya ingat betul ada konsep Blue Curtain Code, kode tirai biru, yang kira-kira... Berarti Mas Minsa mau mengatakan apa? Mabes Polri melindungi Ibtu Rudiana dan penyidik 2016 itu? Saya justru mau nanya, jangan dibalikin ke saya dulu nih. Ya arahnya ke situ kan. Sorry, saya jadi agak emosi nih. Karena kita nggak bisa komunikasi dengan polisi terkait isu ini. Bahwa sejawat itu melindungi aib institusi, temennya. Kolega mereka. Kan, Blue Curtain Code. Ya. Yang dituding itu budaya yang nggak bisa ditabrak ya di institusi Polri ya. Kesadaran akan hal itu ada, Mas. Saya yakin kesadaran akan hal itu ada. Bahwa kita tidak boleh menutup-nutupi kesalahan. Gitu kan? Tetapi sebagai sebuah subkultur yang tidak hanya terjadi di 1-2 institusi Polri, saya bayangkan juga luar biasa berat bagi institusi kepolisian untuk mendobrak subkultur itu. Sebelumnya saya tidak mau berbincang elitis begini, tapi ya. Kemudian deh tentang konten putusan MA-nya itu. Bahwa alasannya jelas ada 2. Ya. Bahwa tidak ada kekilafan atau kekeliruan majelis hakim di Judas Fakti Iudax Iuris, dan juga tidak ada novum baru yang disebut sebagai novum di acuan KUHAP. Gimana, Bu? Beliau ini kayak dilarang bicara. Kalau untuk secara teknis, hal itu memang harus ketua tim yang bicara, Pak Jutek Bongso. Oke, itu dalam kapasitas Ibu sebagai anggota Pradi. Tapi Ibu sebagai anggota tim penasihat hukumnya Sekatatal, Ibu nggak bisa dong jawab seperti itu. Kalau mau minum. Iya, Pak. Ibu kan, atau Ibu ingin mengatakan,
Untuk hal teknis silakan tanya ke Farhat Abbas. Ibu-ibu ini mengatakan itu. Jadi kan gini Pak, tadi sudah saya sampaikan. Saya tidak pernah bisa menghadirkan kesaksian dan bukti-bukti di 2016. Nah pada saat PK, apa sih yang tidak dikeluarkan oleh tim Pradi? Dari Maaf nih, Ibu kok terus-menerus bicara tim Pradi. Itu tidak salah. Tapi yang saya tahu, Ibu kan tidak masuk dalam tim Pradi kan terhadap upaya PK 7 terpidana. Iya. Ibu kan masuk di timnya Farhat Abbas Dan Sudirman. Iya. Tapi kenapa terus-menerus tim Pradi? Kok bukan tim Farhat? Saya tanya serius ini. Ibu ada masalah apa sebetulnya ini? Nggak ada masalah. Ada masalah? Cuman yang menghadirkan kesaksian-kesaksian itu kan tim Pradi, Pak. Sebetulnya saya masuk itu kan perkara nomor 3 dan nomor 4 sebetulnya yang dipegang. Saya tuh udah masuk ke kuasa hukum yang Pradi. Cuman waktu itu saya yang berkomunikasi dengan Pak Oto Hasibuan karena waktu itu ketua tim. Pak, saya minta dikeluarkan saja dari kuasa hukum untuk ini. Karena waktu itu juga Sudirman namanya belum masuk PK. Saya punya beban banget ketika misalnya saya ngurusin ini, keluarga Sudirman kan hampir tiap hari lari ke saya ketika mereka tidak bisa berkomunikasi dengan Sudirman, itu yang jadi beban saya. Kalau misalnya saya masuk ke situ, gimana saya pegang keluarga Sudirman? Akhirnya saya yang memohon-mohon ke Pak Oto, Pak, keluarkan saya dari kuasa hukum, biar saya nanti yang memberikan kesaksian. Gitu. Itulah sebabnya saya mengamati betul ketika sidang PK untuk yang 6 terpidana itu di luar Sudirman. Nah, makanya Pak Sudirman PK memang saya masuk ke situ. Nah, di situ kan saya lihat betul apa yang tidak saya hadirkan di 2016 karena fasilitas yang sangat terbatas. Karena gini, waktu saya pertama kali muncul, kemudian ada juga narasumber dari ahli yang ngomong gini, masalah forensik itu, masalah otopsi. Kenapa Ibu nggak menghadirkan forensik tandingan? Saya ngomong kayak gini, Pak, saya tuh pengacara kampung, mana bisa saya manggil ahli forensik yang saya bayar. Udah saya sebut kayak gitu. Nah, tetapi sekarang di 2024, semua dihadirkan, semua saksi ahli dihadirkan. Itulah sebabnya saya mengatakan kalau misalnya, kok tidak ada novum, tidak ada kekeluaran majelis dari jumpa pers kemarin. Yang paling bengong kan saya, Pak, yang, kalau 2026 ngomong kayak gitu, mungkin gitu. Ini 2024 yang semuanya sudah ditumpahkan ke situ. Ada saksi ahli, ada apa yang mengulas semua perkara ini. Tetap ada persoalan di situ. Tetap ada. Jadi, menurut saya ada persoalan di situ. Jadi, ya. Tapi lanjut dulu deh. Lanjut, Bu. Jadi kenapa saya yang punya harapan yang luar biasa sangat tinggi, yang saya yang karena kan saya yang tahu banget kondisi sidang di 2024 dan kondisi sidang 2016 yang kita mau keluar ruang sidang aja udah pasti dibanjur air, Pak, bener. Kenapa saya tuh kadang-kadang orang, Ibu Titin kan cuma saksi cuma pengacara Saka Tatal dan Sudirman. Perkara nomor 3, nomor 4 itu di 2016 sidangnya jadiin satu. Walaupun membahasnya satu-satu kan pertama. Karena apa? Kalau kita keluar sidang, misalnya pengacara, saya keluar nih, udah pasti saya disiram air mineral, tahu disiram air mineral atau apa. Karena kondisinya memang seperti itu. Itulah sebabnya sidang perkara nomor 3, nomor 4 di 2016, mau dari pagi sampai malam, saya duduk aja di situ, nggak keluar. Makanya tahu semua kondisinya. Itu loh, walaupun saya cuma pegang Sudirman sama Saka. Itu yang orang-orang nggak paham, nggak keluar kita. Kalau MA kan mengatakan tidak ada novum. Kalau saya akan menanggapi Ibu, saya mengikuti Ibu bernalar nih ya. Oh, ada kok novumnya yang perlu diuji saintifik begitu kan ya? Misalnya mendatangkan Bang Rismon atau Rasmon? Ya, Rasmon. Nah, gitu. Sebetulnya itu bisa di-challenge dengan mengatakan begini. Ini ya hasil pengujian yang dilakukan oleh ahli-ahli digital forensik yang didatangkan oleh tim Pradi. Hasil kerja mereka yang memvalidasi siapa? Gitu. Belum lagi pertanyaan yang lebih mendasar. Ini bisa dapat handphone dari mana? Coba dapat handphone dari mana? Yang Widi. Ya semua itu. Handphonenya Widi ada di Widi, masih Bukan, ada. ini yang ingin saya katakan. Betapapun Ibu mengatakan tim Pradi sudah menghadirkan bukti-bukti saintifik baru. Tapi saya coba bernalar ke sana. Saya tidak pakai penalarannya MA. Tetap saya akan pertanyakan. Dari mana Pradi dapat bukti-bukti ini?
Dan setelah dilakukan uji saintifik, siapa yang memvalidasinya? Tetap tidak jawab, Mas. Artinya, barang bukti baru itu tanda petik juga lemah di hadapan hukum. Beda kisah ketika yang melakukan uji forensiknya siapa? Lab-4 Mabes Polri. Kan gitu, Mas. Nah, lagi-lagi bicaranya ke situ sih memang PK berikutnya nih. Ya itu Pak Reja, kenapa harapan saya sangat besar? Karena ya itu seperti ya disampaikan tim sus bentukan Kapolri. Kan ngomongnya soal Widi dan Mega. Orang pertama yang nemuin Widi dan Mega itu kami, Bu. Ekstraksi handphone yang dibuka itu ekstraksinya handphone Vina. Nah, saya jadi punya pikiran gini, Bu. Itu. Kalau dari pihak terpidana dan penasihat hukum mereka tanya langsung ke Mabes Polri, itu barangkali sedikit banyak memunculkan perasaan tidak nyaman. Kenapa? Karena pada dasarnya terpidana dan Polri berseberangan. Kita berlawanan. Dalam situasi hukum ini kita berlawanan. Betul kan? Cara yang mungkin bisa dilakukan adalah sedikit berputar. Kapolri suatu ketika pernah mengatakan, kerja tahun 2016 penyidik Polda Jabar tidak memenuhi kaedah saintifik. Betul kan? Ya. Sebetulnya kita punya hak untuk bertanya nih. Terpidana, penasihat hukum punya hak untuk bertanya, Pak, tidak memenuhi kaedah saintifiknya di sebelah mana? Tapi tadi saya katakan, kalau komunikasi itu langsung dilakukan kepada Mabes Polri dalam kurung Kapolri, barangkali tidak mudah. Lantas, siapa yang harus bertanya? Dan tidak akan mungkin tidak dijawab. Komisi 3 DPR RI. Ya. Jadi, berupayalah ke Komisi 3 DPR RI, ajukan pertanyaan-pertanyaan itu, Komisi 3 akan datangkan jajaran Polri, dan tidak mungkin tidak dijawab. Simak baik-baik, barangkali akan ditemukan sekian banyak novum dari rapat itu. Itu menurut saya, Bu. Itu Mas Insan, itu Mas. Terpikir mas saya, Mas. Gak mungkin lah, bukan gak mungkin. Tampaknya terlalu kecil kemungkinan Kapolri mau menerima audiensi dari teman-teman ini. Karena mereka berseberangan. Kalau Pak Oto menerima audiensi anggotanya masuk akal. Kalau Kapolri, jajarannya, saya pikir ya resisten lah. Karena kita pada dasarnya di situasi hukum ini kita berseberangan. Nah, satu-satunya pihak yang bisa mendatangkan atau mendatangi Polri dan tidak mungkin tidak dijawab cuma DPR RI. Gitu. Usul saya ke Pak Jutek. Iya. Juga ke Bang Farhad. Kalau dia nggak perlu. Pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala. Berawal dari itu saja. Pernyataan Kapolri sendiri. Pak, tidak saintifiknya di sebelah mana, Pak? Ajukan ke DPR, supaya DPR ajukan ke Kapolri. Dijawab itu, Bu. Mudah-mudahan insya Allah ketemu novum, Bu. Amin. PK berikutnya, Bu. Amin. Mantap saya nih, Mas. Semangat, Mas. Tadi saya udah mau marah aja bawaannya, Mas. Serius, Mas. Nggak bisa saya pungkiri lah. Tapi sekarang saya sedikit agak lega nih, Mas. Ketemu jalannya kayaknya, Mas. Bener, Mas. Loh. Kasus perempuan karyawan toko roti dianiaya. DPR mau loh bikin rapat. Apalagi? Apalagi ini. Apalagi Itu korban satu ya? Korban satu. Apalagi ini. Apalagi ini yang ya setiap kejahatan itu harus dianggap sebagai peristiwa yang mengenaskan. Tetapi ini kan magnitude-nya luar biasa ini, Mas. Karena kalau tidak, berarti putusan PK itu membenarkan film Vina sebelum 7 hari. Benar itu, Mas. Jadi klaim sutradara film Vina bahwa ini mengandung kebenaran 90%. Benar adanya itu, Mas. Kan jadi aneh kan cara kita berpikir kan? Ya. Gitu. Insya Allah ada jalan, Mbak. Amin. Kalau nggak paham tanya Bu Titin. Amin. Kayaknya bisa nih. Makasih, bisa Pak. nih, ada jalan nih. Ada jalan nih, Mas. Amin ya Allah. Oh. Amin. Merinding bisa jadi, Mas. Bu Aminah, kalau Supriyanto, adik Ibu, Iya. ketika membantah ikut terlibat di kasusnya Vina, ceritanya gimana, Ibu? Secara personal ke Ibu, secara apa? Hati ke hati ke Ibu, ceritanya gimana sih Supriyanto itu membantah keterlibatannya? Ya karena Supri itu saya kenal lebih dari anak saya, Pak. Dari bayi. Dari bayi itu Supri saya ngasuh. Kan ibunya jualan sayur. Jadi kalau 2:30 malam itu ke pasar. Jadi dari 2:30 itu sampai siang itu saya
Pertama sekolah TK juga sama saya. Sekolah SD sama saya. Makanya saya ke Supri itu lebih dari anak, dari ibu. Sayangnya. Itu Pak. Terus ketika Supri dikait-kaitkan, katakanlah begitu, dengan kasus kematian Vina dan Eki, apa bantahan Supri? Supri bilang waktu pertama kali ketemu di Polda, Pri, kamu kenapa Pri? Enggak, amin. Demi Allah, Supri beli ngelakonnya, amin. Beneran amin, demi Allah. Supri itu jujur selalu terbuka sama saya Pak. Masalah kecil pun dia ngomong sama saya. Beli ngelakonin, ku tidak melakukan. Tidak melakukan. Saya tidak melakukannya, amin. Beli itu tidak. Saya Bahasa Cirebon. bersumpah. Saya nggak ngelakuin. Nah, itu posisi Supri itu telinga ada kapas. Saya tanya, itu telinga kamu kenapa? Dimasukin potong rokok, amin. Aduh. Terus gimana? Ya lagi diobatin di sini di Polda. Tuh Pak. Makanya kami itu percaya dari 2016 anak-anak nggak ngelakuin itu, percaya Pak dari hati. Apalagi lihat anak-anak posisi waktu pertama ketemu tuh emang masih ada bekas. Ada bekas si Eko di hidung. Si Hadi di kepala. Babak belur ya. Masih ada bekas semua waktu itu. Jadi makanya istri saya itu melebihi ibunya. Karena dari bayi semua saya yang ngurusin. Dari bikin susu. Dari pokoknya dari bayi Pak. Beda jarak berapa tahun sih Supri dengan ibu? Jauh. Saya sekarang 40. Suprinya berapa Supri berarti? 18. Tambah 8, 6. 26, Jauh bedanya. 19 tambah. Dulu 19 pasti ditangkap. Iya. Umur 15 tahun, 15-14an lah saya waktu itu. Jadi udah ngasuh lah ya. Iya. Makanya ikatannya lebih kenceng, lebih dekat gitu Pak. Nanti pas rapat saya jadi berimajinasi agak muluk di sana. Betul. Tapi terus terang hati saya agak cerah sekarang. Saya bayangkan suatu saat ada rapat Komisi 3 DPR RI itu. Amin. Bu Titin dan keluarga duduk di balkon. Amin. Apa efeknya coba ke rapat di bawah itu? Paham kan yang saya maksud di balkon ruang rapat Komisi 3 itu? Gimana coba itu? Ya sudah, saya sebatas berimajinasi itu aja sih Mas. Amin. Kalau imaji saya beda lagi Pak. Apa itu Bu? Pak Kapolri mengumumkan temuan tim sus. Amin. Sebetulnya itu yang saya katakan. Kan Benar. pertanyaan awalnya, Pak, tidak saintifiknya sebelah mana? Kan dibuka habis-habisan dulu. Iya. Amin. Jadi Tahu udah sekian banyak sebelum hasil kita novum. maju melangkah ke tim sus, Pak Jutek pastilah mengambil langkah-langkah lain. Tiba-tiba setelah PK ditolak, tiba-tiba Pak Kapolri mau Buka. buka pes gitu. Iya. Itu, Yang Pak, paling ngehayal, Pak, saya enteng, paling ngehayalin. cepat itu Bu. Iya, Tapi ngehayal, saya Pak, ya agak Allah. ragu. Saya agak ragu kalau itu yang dilakukan atau diambil inisiatifnya oleh Mabes Iya. Polri. Bahwa berdasarkan temuan situs yang bekerja pada tanggal sekian. Jeger. Amin. Jeger gitu Pak. Kan bukan cuma saya Pak yang Amin. didatengin. Amin. Kenapa saya nuntut itu? Karena bukan saya yang didatengin, yang lain didatengin. Iya, iya. Gitu. Kecil kemungkinan. Jadi saya ngehayal gitu Pak. Tiba-tiba mimpi kali ya saya misalnya. Amin. Tiba-tiba Pak Kapolri. Makanya Pak, Amin. supaya jangan mimpi saya memohon-mohon lah. Ya. Amin. Bapak sudah menurunkan tim Yang paling sus ideal itu, Bu. Bahkan tidak usah preskon. Ya. Umumin Langsung aja di Mabes- ruangan. Tidak usah Mabes Kapolri langsung perintahkan divisi hukum persiapkan berkas PK. Berdasarkan Amin. hasil kerja tim sus. Amin. Kalau memang hasil tim susnya seperti yang Ibu katakan tadi gitu ya. Jadi tidak usah heboh-heboh di ruang rapat Komisi 3 segala macam. Amin. Maju. Tapi sekali lagi izinkan saya nih Pak Kapolri dan jajaran, saya kok ya tidak begitu yakin ya bahwa Pak Kapolri akan memberikan instruksi se-revolusioner itu. Gitu. Tapi kalau dimohon-mohon kali Pak kita Bahwa mohon-mohon. berbulan-bulan kita kurang apa sih Bu mohon-mohonkan, memohon-mohonnya gitu. itu berbulan-bulan kita sudah memohon-mohon itu ya sudah direspon dengan pembentukan tim sus. Sudah stop sampai di situ. Cuman kemana Hasilnya setelah itu, kemana Sus? tidak tahu. Nah hasilnya akan bisa diungkap kalau tanda petik dipaksa oleh Komisi 3 DPR RI untuk dibuka. Kalau tim Pradi yang maksa, wow, siapa kalian? Maksa-maksa kami. Ibaratnya begitulah. Egonya kan ada pasti Bu, lembaga Bu. Tapi kalau Komisi 3, ya sebetulnya kan kita juga nih. Komisi 3 itu kan sebetulnya kita juga kan. Perwakilannya kan mereka. Nggak bisa ditolak Bu. Tidak bisa ditolak Bu. Itu Mas. Bu Yunani, kalau dengan putra Ibu Eka Sandi,
apakah Ibu melihat terakhir ketemu Kak Sandi putra Ibu udah bisa menerima kenyataan bahwa PK-nya ditolak dan kemudian ya harus Udah nerima dia. Ya pasrah. Tapi tetap berusaha. Iya, tapi tetap Minta berusaha. tolong gitu ke kita. Mm-mm. Minta tolong ke tim. Kita mah udah biasa naik turun katanya gitu. maksudnya naik turun. Suasana hati. Oh, Dari 7 terpidana tidak ada pemikiran cabut kuasa. Tidak ada. Malah tetap minta tolong Sama bantuan. Pak Ya. Jutek. Oke. Pindah kuasa kita Kenapa dari uang berarti? dari mana Pak? Jadi Pak Jutek kan gratis. apa yang membuat Saka Tatal sampai justru nah itu. menarik atau mencabut kuasa? Kuasa. Ya? Nanti kalau saya curhat mengeluarkan isi hati saya, malah tambah runyam. Kalau saya sih sebetulnya ya Saka cabut kuasa dari saya kan saya nganggapnya karena memang kan sudah selesai gitu kan. PK-nya sudah selesai. Maaf nih Bu, Kalau saya sih kan nggak ada. Saka Tatal ngerti apa sih Bu? Oh kalau sudah selesai perkaranya cabut kuasa. Enggak lah Bu, nggak terpikir sampai sana Bu. Enggak, maksudnya gini. Mungkin Saka saya nganggapnya gini. Kalau Saka masih ini karena mereka mohon maaf kalau permintaan wawancara dan sebagainya pasti kan ke saya. Kayaknya Saka tuh lagi menolak itu. Oh. Jadi alasan ke saya, Saka nggak mau kemana-mana Bu. Kalau Saka masih puasa sama ibu ngajak ke saya kemana-mana suruh ngomong Saka udah males itu. Sederhana banget sih ke saya alasannya. Cabut Kalau ke kuasa saya, lisan, tertulis. tertulis pakai ini. Oh jadi Saka nggak mau nih kemana-mana, nggak mau udah. Saka cabut kuasa ya Bu dari ibu, ya udah terserah kan. Kalau saya sih memang ke Saka gitu, apa maunya dia saya ini aja. Jadi dia ya itu sedang karena Ingin dia sudah sendiri. banyak melakukan banyak hal gitu. Dia lakukan yang dia anak kecil waktu itu. Diperlakukan seperti itu. Terus kemudian dia untuk menyeruakan membebaskan yang lain, dia ngomong, dia dibully, dia capek itu. Ngomong-ngomong Saka itu apa sih sekarang kegiatannya Bu? Masih di rumah. Masih di rumah? Ya. Misalnya temporary saya komunikasi dengan Peggy Setiawan. Bahkan terakhir kemarin saya komunikasi. Ya. Peggy katakan sedang ambil kejar paket C. Berarti mungkin ada rencana mau melanjutkan sekolah lagi gitu. Kalau Saka di rumah aja, masih di rumah. Ya, karena kan kalau Saka kan dulu ketika ditangkap juga udah jadi kuli bangunan Pak. Jadi saya memotivasi sehebat apapun dia bersekolah lagi. Dulu dia sudah mengambil keputusan pas 14 tahun dia udah jadi kuli bangunan. Jadi susah untuk diajak misalnya Saka sekolah. Wah mumet Bu, mendingan jadi nyari duit dapat gitu. Jadi udah susah diajak. Juga di salah satu TV kan Saka berkata hal yang sama. Iya. Ditanya, selain itu lanjut sekolah? Enggak. Iya. Ngapain sekolah katanya? Mending cari uang. Jadi alasan Saka cabut kuasa dari saya karena dia udah rasa capek, udah ngomong dari awal. Sekalian PK ditolak, saya nggak mau kemana-mana lagi Bu. Saya udah ngapa-ngapain, udah. Jadi kalau misalnya saya sama ibu terus nanti ibu ajak kemana-mana. Ya sudah selesai kalau buat saya sih ya udahlah. Dia juga kan mungkin dia juga kan terluka banget karena dia udah lakukan hal yang luar biasa. Tapi artinya Saka paham ya bahwa namanya tidak bersih. Stigma bahwa Iya, justru itu, iya itu pernah ya. itu yang dia sakit banget tuh itu gitu. Sama kayak Jessica Kumala Wongso, Mas. Walaupun udah bebas tapi tetap hasrat untuk membersihkan nama baik itu tetap menyala-nyala. Saya mau nyamber ketika Mas Reza mengingatkan saya pada nama Peggy Setiawan. Ya. Yang lepas dari status tersangka dari lewat pra-peradilan di PN Bandung. Berarti kalau sekarang PK ditolak, itu DPO itu harus ditangkap lagi dong ya? 4 lah berarti ya? Tadi saya katakan di awal obrolan kita kan saya sebetulnya punya 4 pertanyaan kan Mas. Sekarang kita masuk ke sana ya. Pertanyaan pertama tentang LP-nya Bang Jutek Bongsu. Oh, ke Bareskrim. Ke Bareskrim. Itu berlanjut atau tidak? Yang dilaporkan Aib Trudiana, waktu itu Aib itu ya. Aib Kemudian Trudiana, siapa lagi? RT Pasren dan Kavi. Nah, Pasren betul. Kavi. Laporan Pak Aib Pasren. dan Dede. Nah, itu kan ada 3 laporan tuh. Itu kan lanjut atau tidak? Jangan-jangan karena ya maaf PK-nya ditolak, mungkin Bang Jutek akhirnya juga kendor semangatnya. Tapi kan Jutek bilang ini tidak ada hubungannya dengan kasus itunya. Betul, artinya mungkin Bang Jutek tidak lagi Tidak ada murni. tertarik untuk menanyakan lagi.
Itu satu. Yang kedua, DPO. Artinya nasib para terpidana kan sudah selesai nih. Betul ya, nasibnya udah selesai kan ya. Tapi kan kasus itu sendiri belum rampung. Karena masih ada sekian banyak DPO. Nah pertanyaannya, ini Polda Jabar akan mencari para DPO tidak? Bukan mencari-cari DPO, tapi betul-betul mencari DPO tidak. Dua. Yang ketiga sudah kita perbincangkan. Hasil kerja dan rekomendasi tim sus Mabes Polri itu apa sih? Nah, pertanyaan ini kalau pemikiran saya tadi tolong disampaikan ke Mabes Polri, disampaikan ke Kapolri, tapi lewat Komisi 3 yang tidak mungkin tidak dijawab. Ya. Pertanyaan keempat, Polri punya dong kepentingan untuk membersihkan nama penyidik dan Ibtu Rudiana. Iya kan? Ini netizen, Sobat DN kan sudah habis-habisan nih, sumpah serapah lah segala macam. Kata-kata tidak pantas kan. Ternyata putusan PK kan kita tafsirkan, berarti benar dong kerja mereka. Iya kan? Ya. Nah, Polri ada tidak rencana membersihkan nama baik, bahkan memberikan penghargaan Kepada Ibtu Rudiana dan penyidik 2016-2024. Keuletan mereka, ketelatenan mereka, kesabaran mereka diuji nih. Dan ternyata ya memang barangkali perlu dipertimbangkan untuk memberikan penghargaan kepada mereka. Saya serius ini. Saya tidak sedang nyinyir nih. Saya serius nih. Terhadap insan Tribrata yang bekerja dengan baik, harus dong dikasih penghargaan. Itu Mas. 4 hal yang sebetulnya ingin saya kirim kepada Mabes Polri. menarik sih. Iya. Minta tolong tuh Mas Roa tuh datangkan Humas Mabes Polri. Kita masih tutup kayaknya nih Mas. Oke. Dengan pesan yang harus tegas kita bilang bahwa buat para pencari keadilan, Bu Yunani, Bu Aminah, Bu Titin, dan yang lain, bahwa pintu untuk itu masih ada. Amin. Tadi Mas Reza udah punya secara spontaneously Insight lah. insight baru. Yeah. Yang boleh jadi itu mesti dipikir lebih lagi. Juga tolong disampaikan ke tim Peradi gitu kan. Lepas dari diskusi yang kemudian di sana hasilnya apa, tapi ini ada insight-insight baru nih dari Mas Reza gitu kan. Jadi Mas, kita tutup aja ya Mas ya. Oke. Bu Aminah, Bu Yunani, Bu Titin, terima kasih sudah datang. Tetap semangat. Netizen ada di belakang ibu-ibu semua. Amin. Makasih. Yang ingin juga keadilan itu ada tegak di negeri ini. Iya, Pak. Jadi, Sobat TN, terpaksa kita tutup dulu dengan segala insight baru yang juga tadi sudah disampaikan oleh Mas Reza. Dan sebagai media, Diskursus juga akan terus mengawal ini. Bahwa dari awal kasus ini meledak, ya berangkat dari sini ketika Bu Titin membuka itu semua dengan dokumen-dokumen pengadilannya. Terus Diskursus juga media yang pertama yang berhasil dengan segala cara berdeku menemui karibnya almarhumah Vina, Mega, dan Widi. Jadi kami Diskursus akan terus mengawal kasus ini, akan menyuarakan bagi para pihak yang mungkin selama ini tidak punya akses bersuara, voicing the voiceless. Jadi silakan Sobat TN untuk terus pantang Diskursus yang juga merupakan media terverifikasi Dewan Pers. Saya Mas Reza dan para ibu-ibu narasumber pamit dulu. Pamit.